Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak guru berpikir bagaimana pembelajaran yang dilakukan di kelas memiliki dampak positif bagi para siswa. Karena tidak sedikit apa yang dilakukan oleh kita sebagai pendidik misalnya di sekolah terutama, terasa bahwa pembelajaran itu kurang memiliki dampak perilaku, sikap, dan pengetahuan siswa. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan, mengkreasi, menginovasi metode mengajar yang bisa mendrive, mengarahkan materi supaya bisa memiliki dampak bagi perubahan sikap, perilaku, dan pengetahuan siswa. Ada satu metode yang sudah cukup dikenal di lingkungan pendidikan, tetapi sepertinya belum banyak dikembangkan. Yang saya maksud dengan metode itu adalah portofolio kelas. Nah, portofolio kelas ini secara singkat adalah sebuah karya dari siswa baik secara individu maupun kelompok dalam rangka menyelesaikan satu masalah yang mereka anggap sebagai masalah yang sangat penting untuk diselesaikan. Tentu saja itu setelah didiskusikan secara kelompok di grup masing-masing siswa maupun dengan guru-guru mereka. Nah, beberapa langkah yang bisa ditempuh misalnya dari langkah-langkah portofolio itu adalah pertama, kemampuan mengidentifikasi masalah. Ini bisa disesuaikan dengan target atau tujuan pembelajaran dari masing-masing bahan ajar, ya. Misalnya saja kemampuan mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar, taruhlah kalau di ilmu sosial itu problem kemiskinan misalnya, ya, di masyarakat mereka. Atau misalnya saat ini yang sedang populer atau sedang in adalah tune in bagi kita tentang bagaimana menyelesaikan pandemi COVID. Dan itu kemampuan mengidentifikasi masalah apa yang hendak dipecahkan, ya, di grup-grup siswa yang ada di kelas itu. Tahap kedua adalah mencari alternatif solusi. Alternatif solusi itu terdiri dari sekian banyak solusi-solusi yang dipilih oleh kelompok siswa. Bisa 1, 2, sampai 5. Ya, tentu mereka kemudian mendiskusikan mengapa solusi itu penting, ya, kelebihan kekurangan dari masing-masing alternatif solusi. Tahap ketiga dari portofolio kelas adalah menentukan satu alternatif solusi yang mereka pilih. Tentu setelah mempertimbangkan kelebihan kekurangan, ya, apa yang bisa dilakukan oleh kelompok siswa atau kelas, kemudian memilih salah satu alternatif solusi. Nah, tahap yang terakhir setelah menentukan satu alternatif solusi adalah menentukan action plan atau rencana tindakan. Nah, rencana tindakan itu adalah strategi taktik yang lebih operasional dari solusi yang dipilih. Mulai dari persoalan siapa yang akan melakukan, ya, berapa budget yang tersedia, siapa yang akan dihubungi, tempatnya di mana, kapan waktunya, ya. Kemudian dihitung berapa kemungkinan misalnya partisipasi dari orang-orang di sekitarnya atau masyarakat, ya, peserta dan seterusnya. Itu kira-kira rangkaian dari portofolio kelas. Apabila ini dilakukan dengan baik, maka proses pembelajaran akan lebih menarik dan menantang, ya, karena siswa kemudian tergerak secara langsung untuk ikut terlibat menyelesaikan masalah yang ada di kelas mereka, di komunitas, ya, bahkan di masyarakat secara luas. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.